nyanyi cocol dahulu kan nah buat anaknya timbulan Itu berbasing dengan PTBM. Secara pribadi saya lebih memilih yang seperti ini, tetapi dikelola dengan lebih baik. Penelitian ini berfokus mengkaji transformasi ekologis pada lingkungan gambut yang terjadi akibat dari perubahan landscape ekosistem gambut dan krisis iklim. Ya, saat ini kita sudah berada di jalan masuk menuju pemukiman Desa Jambu Baru. Ya ini dengan RT 1, 2, 3, dan 5 karena RT 4 terpisah sebelum RT 1, 2, 3, dan 5. Di Desa Jambu Baru ini tepat berada di pinggiran Sungai Barito. Ya, mari kita masuk. Setibanya dari perjalanan, kami disuguhi hidangan olahan khas ekosistem gambut oleh Haji Atek, salah satu masyarakat desa, dan dilanjutkan dengan perbincangan. Desa Jambu Baru merupakan satu-satunya desa yang menolak ekspansi perusahaan perkebunan sawit yang terletak di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala. Selain sebagai konsumsi sehari-hari, masyarakat melakukan pengelolaan sumber-sumber alami ekosistem gambut sebagai fondasi ekonomi mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi. Pengelolaan yang dilakukan menghindari tindakan yang dapat mengubah sifat alamiah ekosistem gambut, sehingga kondisi ekosistem gambutnya pun masih terjaga kealamiannya dan masih memiliki vegetasi yang tinggi. Di Desa Jambu Baru terdapat kolam-kolam ikan yang mana masyarakat setempat menyebutnya dengan sebutan BJ. BJ ini merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pemukiman yang berdampingan dengan lahan gambut. BJ ini dapat dipanen 1 tahun sekali pada saat musim kemarau, yang mana dapat menghasilkan bertonton ikan dengan berbagai jenis, seperti ikan papuyu, ikan haruan, ikan sapat, dan lain-lain untuk menopang perekonomian masyarakat lahan gambut, yang mana menghasilkan nominal yang cukup besar. Ekosistem gambut memiliki peranan sosial yang sangat penting bagi masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Maka, masyarakat Desa Jambu Baru melakukan fungsi yang sama, yaitu dengan melakukan pengelolaan berkelanjutan. Minimalnya kalau bagawi yang kita di alam luar bebas kayak ini kan, ya memang penghasilan kan kada menentu. Cuma ibaratnya tuh nah, tenyaman kita nang berlepas lah daripada terikat bagawi gitu. Ekosistem gambut memiliki peranan ekologis yang sangat penting sebagai penyeimbang dan keberlangsungan hidup masyarakat. Kita berada di salah satu padang milik warga Desa Jambu Baru. Jadi di sini ada tanaman purun, tanaman endemik ekosistem gambut. Bisa dilihat ini nanti jadinya bakal diolah menjadi tikar purun, yang mana memang menjadi salah satu komoditi di Desa Jambu Baru. Dan secara pengelolaan purun ini sudah lama dikelola oleh masyarakat, namun tidak secepat memanen jagung atau memanen tumbuhan lainnya, di mana purun ini dipanen setahun sekali, di mana bahkan 3 tahun bisa baru dipanen untuk menghasilkan purun yang berkualitas dengan indikasi batang purun yang tinggi dan lebih besar tentunya. Bisa dilihat ini salah satu purun milik warga Desa Jambu Baru. Ya, manfaatnya banyak, hasilnya bisa menyekolahkan anak, bisa usaha macam-macam, pokoknya segala kebutuhan pang terpenuhi. Nah, nih alam nih, itu hasilnya segala untuk penyekolahan anak, segala untuk kebutuhan hari-hari pang. Tuh hasilnya dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau dari Pimong Cil, alam ini menurut Pim misalkan nih hilang atau ditukari orang tapi dia difungsiakan kayak penurpian. amun aku kadang setuju pang. Soalnya bila dialihkan lawan yang lain lagi, otomatis usaha di belakangnya kan ada lagi. Bisa lagi.
segala iwak kadada lagi orang menebang galam kadada lagi kadada ay kada setuju ay. Dari keseluruhan wilayah desa Jambu Baru, 93,69% diantaranya masih memiliki vegetasi tinggi dan hanya 5,35% diantaranya yang tidak bervegetasi, yakni kawasan pemukiman dan aliran Sungai Barito yang melalui desa Jambu Baru. Galam tuh kalau tumbuh bila pas musim kemarau aja ya pecah. Berarti selama 3 tahun nih kadang tumbuh lah galam tuh. Memang tumbuh aja tapi nya kurang. Nya Karena sabat nya dicucul dahulu kan anaknya timbulan Nggih. keluarannya. Tapi semenjak ada nang larangan bakar tuh jadi orang kali juga bakar leh. Nyamunnya tahu tangkap kurang bang. Nggih. Kalau musim banyu dijut malah kali juga bakar lah. Kada kawa. Nyaman juga. Nah misalnya Gawiannya banyak. misalnya Dahulu kan iwak rami, galam banyak. Jadi normal gawian. Bersambung gawian apabila musim kemarau iwak, semua bejek. Apabila inya musim banyu menggalam. misalnya mang bahari lo pian dengan kondisi nangka itu nih nangka serba nyaman mencari gawian. Imba tuh ada tawaran dari sawit pian masih akan begawi nangka itu kah atau begawi sawit? Baik mang begawi sorangan penghitungan ya. Hari ini saya berada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di Desa Jambu Baru. Nah, secara sepintas saya melihat desa ini kelihatan sebagai desa yang perekonomiannya rendah ya, dilihat dari lahan-lahan yang begitu tidak terurus. Nah, ternyata di sini tuh desa memiliki potensi loh. Nah, kita bisa melihat ternyata lahan-lahan yang kelihatannya tidak ada sama sekali kehidupan, ternyata di bawah itu terdapat puing-puing yang bisa dijadikan ekonomi. Nah, ternyata di dalam sini itu ada banyak ikan yang dihasilkan oleh petani-petani yang ada di sini, khususnya yang mengurusi lahan-lahan ini. Nah, kesan yang paling menarik pula bahwa desa ini tentu menurut pandangan saya ini perlu dilestarikan. Artinya jangan sampai ada pencemaran-pencemaran yang harusnya datang dari luar sehingga menyebabkan lahan-lahan ini menjadi tidak produktif. Nah, kemudian desa ini juga secara sepintas itu mengingatkan saya pada lahan-lahan yang dijadikan pemerintah ini sebagai lahan yang produktif ya, mungkin dalam hal ini food estate ya, tetapi kebanyakan food estate yang ada di Kalimantan ini nyatanya tidak seperti yang kita inginkan. Artinya banyak kendala dan lahan yang tidak terurus. Nah, inilah yang menjadi potensi sebetulnya ada di desa ini, sehingga kita perlu namanya pelestarian lingkungan. Dalam hal ini pemanfaatan yang ada di Desa Jambu Baru. Itu mungkin dari saya. Kami juga pergi ke suatu perbatasan desa dengan menggunakan perahu kecil milik salah satu masyarakat desa. Jadi kita ada di batas antara Desa Jambu Baru dan Desa Balukung, tepatnya di belakang sana ada PT TAL. Jadi jalur air yang ada di sebelah kanan sini, sebelah kiri nih, jalan batas antara Jambu Baru dengan TAL. Sedangkan bagian arah ke hulunya lagi itu berbatasan dengan PT TBM yang berdomisili yang berada di Rantau, sudah masuk Kabupaten Tapin. Ya, ini kanal atau bentuk dari perebudan air di wilayah perkebunan sawit di TBM Tribuana Mas di Kabupaten Tapin. Ada perbedaan dari warna yang sangat mencolok dari air gambut yang sebelumnya ada di desa Jambu Baru. Padahal jika diukur jaraknya kurang lebih 10 meter saja jarak antara padang galam desa Jambu Baru dengan kebun sawit.
Kalau menurut harapan Pian Pak untuk kedepannya nih di lahan Padang nih kayak menurut Pian? Nah, harapan lah mudah-mudahan naik, jangan ada perusahaan-perusahaan masuk lagi kayak sini. Nah, kayak itu aja harapannya supaya tetap saja kayak yang dahulu, banyak iwak, nah banyak galam, purun, kayak itu aja. Perubahan ekologi yang ada di Desa Jambu Baru, pengaruhnya tidaklah lepas dari perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi saat ini sangatlah berdampak terhadap kondisi lingkungan dan ekosistem gambut. Dari kawanan tahu dari sini. Pian dasar mencari iwak kah atau hendak menjerujut aja? Menjerujut aja, hobi ya. Hobi aja lah. Berarti amunya mencari ikan di Banjar dapat lah. Perubahan fungsi sosial pun kini telah terjadi akibat dari perubahan ekologis. Salah satu contohnya yaitu fungsi BJ atau kolam ikan alami sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat sekarang telah berubah sebagai ekowisata. Pesan saya untuk Desa Jambu Baru yaitu sumber daya yang alam harus ditingkatkan dengan peningkatan sumber daya manusianya. Yaitu. Nah, Bapak kalau iwaknya habis kena ya Pak. Isi lagi. Isi dapat. Pilih isi lagi. Kada aku. Kalau misalnya ini apa namanya, harus memilih antara mempertahankan dengan kondisi seperti ini atau diubah untuk perkebunan misalnya, pendapat Pian kayak apa? Secara pribadi saya lebih memilih yang seperti ini, tetapi dikelola dengan lebih baik karena masyarakat bisa memanfaatkan baik itu dari yang pendidikannya di bawah ataupun yang di atas. Kalaupun diubah, kalau secara saya pribadi tidak masalah sebenarnya. Saya pun tidak tergantung dengan alam di sini, hanya sekedar hobi. Saya kan mencari penghasilan tidak dari sini, tapi yang kita pikirkan adalah masyarakat yang rata-rata taraf pendidikan dan kemampuannya masih belum memenuhi kriteria. Nah, kita maunya masyarakat itu bisa mandiri dengan jenjang pendidikan apapun, mendapatkan pemerataan dan kesamaan. Berdasarkan riset yang kita lakukan, ternyata lahan gambut sebagai lahan marginal, ketika kita melihat lahan gambut itu dari jauh, ketika kita melihat lahan gambut itu dari dekat, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya lahan gambut itu bukan lahan marginal. Sebab di dalamnya ada begitu banyak sumber-sumber kehidupan masyarakat. Dan sifatnya bukan sumber kehidupan yang nilai ekonominya kecil atau rendah, namun nilai ekonominya tergolong cukup tinggi dan juga cukup stabil. Itu hal yang pertama. Terus yang kedua, sumber-sumber kehidupan masyarakat di lahan gambut itu bisa kita katakan tidak pernah terputus sepanjang tahun. Ketika kita melihat kalender musimnya, maka kita akan menemukan fakta bahwa masyarakat gambut itu sepanjang tahun nggak pernah kehilangan sumber mata pencaharian. Selanjutnya, sumber mata pencaharian ini pun sifatnya bersifat inklusif. Inklusif dalam konteks ini adalah seluruh elemen masyarakat itu bisa mengakses sumber-sumber kehidupan tersebut. Nah, tentu saja ini adalah satu harga mahal yang harus dibayar ketika misalnya lahan gambut dengan stereotip marginal tadi tiba-tiba dengan sebuah kebijakan diubah atau dikonversi menjadi lahan pengembangan pertanian ataupun perkebunan komoditi tertentu. Nah, itu hal yang sangat penting untuk kita pahami. Selanjutnya, dari sisi ekologi, tentu saja lahan gambut kita ketahui memiliki fungsi yang sangat vital. Terlebih ketika kita bicara soal isu perubahan iklim. Nah, itu harga mahal yang kedua. Jadi harga mahal yang pertama tadi berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua dari sisi kepentingan ekologi. Nah, secara khusus masyarakat di Desa Jambu Baru ini, jika kita mengkaji secara mendalam, maka kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa masyarakat mampu memanifestasikan 3 dimensi kepentingan dalam konsep sustainable development. Yang pertama kepentingan ekologi, di mana karbon yang tersimpan di dalam gambut itu bisa terjaga dengan baik melalui model-model pemanfaatan yang hanya bergantung pada sumber-sumber alami ekosistem gambut. Lalu kemudian yang kedua bersifat
melakukan pengembangan sosial, sebab melalui pengelolaan ini kehidupan masyarakat bisa berlangsung secara harmonis. Nyaris tidak ada konflik yang pernah kita dengar antara masyarakat di Desa Jambu Baru ini. Dan yang ketiga, dalam konteks pengembangan ekonomi, itu sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa bicara soal nilai ekonomi ini sangat besar posisinya. Terima kasih, panjang umur berjuangan, selamat kepada warga Desa Jambu Baru, sehingga menginspirasi kami peneliti dari LPPM ULM untuk datang ke sini. Dan ternyata menarik kalau desa ini kita jadikan lab, laboratorium kajian multidisiplin para pakar, para akademisi, para expert yang ada di Universitas Langbung Mangkurat. Terima kasih. Memori nan bertulang, karya Prasasti. Ingat, petuah berucap di masa lampau, tertanam, berpijak, bertumbuh dan mengakar, tanpa balas akan budinya. Damping berdampingan, sadar menyadari, makna berwujud rasa, sekadar asa tak cukup bijak. Berdiri sendiri, tindak tanduk akan rasa perlu mengiringi. Masa kanak, masa bersama tetua, belajar menyentuh alam, sentuhan demi sentuhan, hati diperhatikan, berwujud interaksi membangunkan alam. Hidup yang berlanjut akan hadir jikalau paham akan asa sekaligus rasa.